Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran-ajaran yang diangkat dalam majelis pengkajian tauhid dan tasawuf. Jadi ajaran yang diangkat di MPTT. Satu, mereka dapat melakukan syariat yang baik, menjunjung tinggi perintah dan larangan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhkan yang haram dalam segi ibadah dan muamalah. Jadi ini ajaran yang diangkat di dalam tauhid tasawuf dan diamalkan. Jadi sangat keliru bila ada saudara-saudara kita yang belum dibukakan Allah hatinya menuduh MPTT ini meninggalkan syariat. Ini yang sangat kita sayangkan, yang banyak beredar di daerah kita, khususnya Aceh. Tidak ada di dalam ajaran kesufian setelah sempurna makrifat dia boleh meninggalkan salat. Malahan mereka itu lebih lama, lebih sempurna, lebih banyak rakaatnya salatnya daripada orang-orang yang mengaku mendirikan syariat. Baik lamanya dia salat maupun banyaknya rakaat salat-salat sunnahnya, berikut zikirnya. Mereka dapat melakukan syariat yang baik. Bagaimana syariat yang baik? Jadi berbuah. Misalnya seperti kita salat, kita puasa sunnah, kita zikir. Terlihat ke dalam kehidupan sehari-hari. Nyata syariat itu dalam zahirnya. Jadi syariat itu bukan hanya letaknya di kepala dan di lidah, bukan hanya dibicarakan, baik dalam gaulnya, dalam dia berumah tangga, itu sangat terlihat. Bukan saja dia menyelesaikan kewajiban. Sudah selesai salat, selesai dia berzikir, hubungannya dengan Allah sudah selesai, sehingga dengan manusia dia boleh mencaci maki, boleh mendengki, boleh memfitnah. Itu bukan syariat yang baik, bukan syariat yang baik. Jadi syariat yang baik di sini dikatakan menjunjung tinggi perintah. Ya, seluruh perintah Allah itu dijunjung tinggi, dilakukan. Dan yang dilarang juga yang wajib maupun yang sunnah itu dijauhkan. Baik yang menjauhkan yang haram dalam segi ibadah dan muamalah. Jadi ibadahnya waktu-waktunya dijaga. Jadi sunnah-sunnahnya dijaga. Jadi ini ajaran yang diangkat di dalam MPTT. Jadi, di sini juga kita belajar tentang fikih pada malam Rabu. Belajar juga kita tentang Al-Quran. Jadi banyak kita belajar.
Kalau tujuan kita ibadah untuk mencari surga, ibadah untuk mencari surga, lakukan saja tauhid akidah dengan baik. Kemudian kita lakukan perintah dan menjauhkan larangan. Lalu cukup kita berakhlak dengan baik, kita sabar dan kita ikhlas melakukan. Tidak kita melakukan dosa, insya Allah masuk. Lakukan itu sesuai dengan ilmu. Kalau tujuan surga. Jadi orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, dia putuskan surga. Jadi orang syariat melakukan ibadah menuju akhir, tujuannya akhirat, tujuan selamat di akhirat. Jadi orang tasawuf itu diputuskan akhirat untuk Allah. Jadi yang mencarinya Allah, bukan akhirat lagi. Tapi dia bukan meninggalkan akhirat, bukan tidak salat lagi. Tapi hatinya ini tidak tersangkut kepada akhirat. Hatinya tersangkut kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia dapat berakhlak dengan akhlak yang terpuji seperti sabar dan tawadhu. Jadi dia sabar dalam segala hal. Baik sabar dalam maksiat, sabar dari bala, maupun sabar dalam taat. Jadi di teori tasawuf itu ada sabar dari maksiat, ada sabar dari bala, ada sabar dari taat. Jadi dia bisa bersabar. Kemudian dia tawadhu, dia rendah hati. Dia mendahulukan orang lain. Dia memenuhi hak-hak orang. Ada hak orang atas dirinya, tidak ada hak dia di atas orang lain. Dia menyembunyikan kemuliaan, menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan ibadah yang dilakukan. Jadi tidak dia bersifat ria, tidak diperlihatkan dia yang rajin ibadah, tidak diperlihatkan dia yang rajin menyumbang, tidak diperlihatkan dia yang rajin jamaah, tidak diperlihatkan dia yang rajin puasa sunnah. Jadi orang-orang tawadhu itu dia bisa bergaul dengan siapa saja. Dia bisa bergaul dengan siapa saja. Dia tidak melihat karena dia alim harus teman gaulnya orang alim. Karena dia kaya, gaulnya harus dengan orang kaya, tidak. Jadi dia sama baginya umat itu. Karena dia melihat kepada keluasan rahmat Allah. Bagi Allah sama kita semua, tidak ada bedanya. Yang membedakan kita hanya ketakwaan. Allah tidak melihat dari ras suku, dari nasab, tidak. Allah melihat kita dari ketakwaan. Kemudian dapat bermakrifat dengan tauhid, baik awam, khawas maupun khawasul khawas. Jadi bermakrifat ini mengenal Allah. Jadi baik mengenal dengan awam maupun mengenal dengan khawas,
maupun mengenal dengan khawasul khawas. Jadi makrifat ini bertingkat-tingkat. Mengenal Allah ini punya tingkatan-tingkatan. Jadi kalau orang bertauhid awam, dia mengenal Allah dengan dalil. Dengan dalil. Dia lihat alam, dia lihat langit, dia lihat gunung, dia lihat isinya semua ini. Itu dia mengatakan tanda ada Allah, dan dia yakin. Tahu dari ayat-ayat Al-Quran, tahu hadis-hadis Nabi, tahu yang disampaikan oleh para ulama. Dia berpegang kepada itu. Jadi awam ini awam tasawuf, bukan awam syariah. Awam tasawuf. Jadi dia berpegang selalu pada dalil dan baik dalil akal maupun akal. Kemudian ada makrifat khawas. Jadi orang bermakrifat khawas itu lebih terang. Apa yang terang? Jadi lebih terang perbuatan sifat dan wujud Allah itu dalam batinnya daripada dalil. Jadi daripada dalil itu. Jadi maka bukan dia membuang dalil, tapi penyaksiannya itulah dalil. Jadi nur yang telah sampai ke dalam batinnya, telah dibuka mata hatinya, setelah dibersihkan nafsu oleh Allah, terang dia melihat perbuatan sifat dan wujud Allah. Jadi sehingga orang seperti itu tidak perlu lagi dalil, karena daripada dalil lebih terang Allah dalam pandangan batin. Itu orang yang bertauhid khawas. Di malam dulu contohnya Abu Zakaria yang sudah khawaskan. Jadi yang ketiga khawasul khawas. Jadi orang khawasul khawas itu orang arif, orang sudah sempurna marifatnya, dia fana dalam wujud Allah. Tidak ada perbuatan dia, sifat dia, dan wujudnya. Dia fana. Jadi yang ada hanya Allah. Dan cerit mahat, putus semata, Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang melakukan amalan yang baik dari laki-laki dan perempuan dan dianya itu beriman, maka akan kami hidupkan mereka sebagai kehidupan yang baik. Jadi ini janji Allah. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan amalan-amalan yang baik, Allah akan hidupkan nanti kita dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu tentu ada balasan dari Allah di surga.
Maka dari itu iman yang dimaksud adalah iman yang kamil, iman yang sempurna, iman yang dapat memahami makrifat. Jadi bukan memahami saja, tapi bercahaya makrifat itu dalam batin dengan ketauhidan yang disebut di atas. Jadi terus naik. Jadi mulai awam, ketika dia sudah melakukan semua perintah, dia bersungguh-sungguh, dia ikhlas, dia istiqamah, Allah terus memberikan cahaya-cahaya atau waridat-waridat ke dalam batinnya untuk dia mudah melakukan ketaatan, dan Allah persempit jalannya untuk melakukan keburukan atau maksiat pada Allah. Jadi orang-orang seperti itu sudah menjadi orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi moga-moga kita semua yang hadir kemari menjadi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Amal yang saleh ialah mereka yang dapat menjunjung tinggi perintah dan larangan serta berakhlak yang mulia. Jadi amal saleh itu seluruh perintah itu kita junjung tinggi. Artinya kalau kita ini melatih-latih, jatuh bangun lagi. Setelah kita bertobat tergelincir, bertobatlah, beristighfar lagi, perbanyak istighfar lagi. Yang namanya kita masih banyak kekurangan, kealpaan, dan masih kotor nafsu kita, masih banyak mencintai dunia dan lainnya. Makanya dengan iman dan amal saleh kita telah dapat hidup aman sejahtera, yaitu kehidupan yang baik. Kita tidak perlu berpayah-payah untuk mencari kehidupan yang baik pada selain iman dan amal saleh. Jadi kalau kita terlalu tersangkut kepada ikhtiar kita, usaha kita, harapan kita kepada diri kita, jadi kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Selalu kita dalam kepayahan, baik menata kehidupan di dalam rumah tangga, bermasyarakat, maupun di dalam usaha dan lain sebagainya. Kalau kita sudah beriman dan beramal saleh, insya Allah hal duniawi itu menjadi mudah. Tidak kita berpayah-payah. Kenapa kita berpayah? Inilah karena masih banyak akal kita daripada nur basirah itu. Akal ini sangat terbatas. Apa yang dilihat oleh mata, itulah batas yang dapat dijangkau oleh akal. Sementara batin kita, mata hati kita ini tidak ada batas. Jadi hal yang gaib, iman itu gaib, Allah itu gaib, malaikat itu gaib. Jadi hal-hal yang gaib itu tidak sampai akal untuk menjangkaunya, untuk memikirkan. Karena dia berlapis-lapis. Jadi yang mampu untuk merasakan, menyaksikan itu hanya hati kita yang sudah dibuka oleh Allah, yang sudah bersih daripada kekotoran nafsu. Kebanyakan dari umat Islam, baik ustadz, pejabat dan masyarakat, biasa terjadi
kefatalan dalam kehidupan adalah karena kurang mengindahkan ajaran-ajaran yang diangkat oleh MPTT. Jadi banyak di antara kita melakukan hal-hal yang fatal. Makna yang fatal itu dia tahu itu haram tapi dikerjakan juga. Dia tahu dia baru selesai zikir, tahu dia baru selesai salat, tapi hal-hal yang dilarang Allah dikerjakan juga. Jadi kenapa terjadi? Inilah karena iman itu masih di kepala, belum masuk ke hatinya. Jadi MPTT ini kita dilatih untuk membawa, merasakan keimanan itu ke dalam hati. Jadi kita merasa diawasi, zahir dan batin kita diawasi oleh Allah. Tidak ada tempat, ruang, waktu, tempat kita bersembunyi. Yang bisa kita bersembunyi dari pandangan mata manusia, mata makhluk. Tapi dari Allah kita tidak bisa. Jadi orang-orang tarekat itu merasakan seperti itu. Ya, diawasi senantiasa oleh Allah. Bab ajaran ini untuk mentahqiqkan iman dan amal saleh dalam kehidupan. Jadi ajaran MPTT, ajaran kesufian ini untuk mentahqiqkan keimanan, untuk meneguhkan, memperkokoh, menzahirkan keimanan itu di dalam kehidupan. Jadi ketika kita mengatakan sabar, itu bukan untuk orang lain. Jadi di dalam diri kita itu sudah ada cahaya kesabaran. Ini orang lain kita bersabar, kita sendiri tidak bersabar. Orang lain kita suruh bersedekah, kita sendiri tidak pernah bersedekah. Maunya kita yang menerima sedekah. Jadi di MPTT ini untuk amal-amal saleh itu kita zahirkan. Jadi harta yang kita miliki itu milik Allah, titipan sementara dan tidak dibawa mati. Ya alhamdulillah saya hidup selalu saja ketika ada acara-acara seperti ini, banyak donatur, banyak penyumbang, banyak relawan yang ikhlas memberikan sebagian daripada rezekinya untuk kita semua. Jadi semoga Allah balas keikhlasan saudara tersebut. Semoga Allah berkahi kehidupan, baik rezeki dan umur yang saudara telah lakukan selama ini kepada majelis yang kita cintai ini. Selanjutnya Allah berfirman, saya bacakan artinya karena terlalu panjang. Berjanji oleh Allah akan orang-orang yang beriman daripada kamu beramal saleh supaya bahwa menjadikan pemimpin ia Allah akan mereka di dalam bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka, dan menetapkan oleh Allah bagi mereka akan agama mereka yang meridai ia Allah bagi mereka, dan menggantikan ia Allah akan mereka daripada setelah takut akan keamanan, menyembah oleh mereka akan aku, tidak mensyarikatkan mereka denganku akan sesuatu,
Barang siapa yang kufur setelah demikian, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi ini terjemahan tasawuf. Nanti jangan disandingkan dengan terjemahan Depak. Itu berbeda. Jadi Allah berjanji kepada hambanya, berjanji oleh Allah akan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani Allah. Pada kamu beramal saleh supaya bahwa menjadikan pemimpin. Jadi kita jadikan Allah itu sebagai pemimpin kita di segala hal. Akan mereka di dalam bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Jadi sebelum, maksudnya para nabi dan rasul, para ulama-ulama saleh, para wali-wali Allah, dan menetapkan oleh Allah bagi mereka akan agama mereka yang meridai ia. Jadi Allah tetapkan agama ini bagi kita dan Allah ridai bagi mereka dan menggantikan ia Allah akan mereka daripada setelah takut akan keamanan. Jadi kita setelah takut akan keamanan kita, takut kepada kebanyakan kita ini takut kepada masa depan. Jadi orang yang beriman itu Allah jamin baik keamanan. Keamanan kita dilindungi oleh Allah. Coba tidak dilindungi, kan belum ada ini kita yang masuk ular ke rumahnya dipatok, belum ada dilindungi oleh Allah. Yang takut kepada hantu, sudah ada yang mati karena hantu? Tidak ada, dilindungi kita oleh Allah. Bagi yang takut di sini ada hantu. Tapi belum ada yang dicaki hantu. Belum ada dicaki hantu. Jadi Allah lindungi kita. Kemudian menyembah oleh mereka akan aku, tidak mensyarikatkan mereka denganku. Jadi Allah itu tidak diduakan. Kita sembahkan Allah dan Allah itu tidak kita duakan, tidak kita syarikatkan dengan yang lain, tidak kita ganda-gandakan Allah itu dengan yang lain. Barang siapa yang kufur setelah demikian, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita kufur, ingkar terhadap Allah setelah hal yang demikian, kita adalah orang yang fasik. Maka iman dan amal saleh serta bersih daripada syirik jali dan syirik khafi. Kalau syirik jali jelas kita menduakan Allah. Tapi syirik khafi ini yang berbahaya, yang diperjuangkan MPTT ini agar menghilangkan syirik khafi. Senantiasa beribadah kepada Allah, inilah penyebab kita dapat berjaya di muka bumi. Nah, ini syirik khafi ini terjadi kepada kita semua, termasuk saya itu banyak syirik khafi. Jadi sebelum tahu kita tasawuf ini bukan syirik khafi, bisa-bisa mungkin jali itu. Kita merasa lebih baik dari orang, kita merasa lebih pintar dari orang, kita merasa lebih lah. Kita merasa sudah sempurna ibadah kita, sudah merasa tobat kita diterima. Itu syirik khafi. Jadi keakuan di dalam batin itu walaupun tidak kita zahirkan dengan lidah, dia tersimpan di dalam dada kita. Itu yang membuat kita berpisah dengan keakuan itu.
Dan keakuan-keakuan itu datang-datang. Coba aja kita di sini, kalau senang kita disanjung-sanjung, nanti itu nafsu kita masih kotor. Kemudian masih kita terasa sakit, padahal cuma sedikit. Kadang teman bercanda, timbul amarah. Akhirnya jadi dan nafsu kita masih kotor. Jadi itulah yang dibersihkan. Secara manusiawi, tidak ada manusia itu yang tidak senang dipuji, tidak ada. Secara manusia juga tidak ada manusia itu yang tahan bila dicela. Secara manusiawi, karena nafsunya masih menginginkan kepada hal tersebut. Jadi orang-orang yang bersama Allah, ketika dia lihat sanjungan, bergetar di dalam batinnya sanjungan itu, kemudian dia lepaskan, dia lepaskan, dia menyaksikan tidak ada kepantasan, bukan hak dia untuk menerima sanjungan. Yang pantas untuk dipuji itu Allah, yang pantas untuk dibesarkan itu Allah, yang pantas untuk dimuliakan itu Allah, yang pantas untuk selalu kita sanjung-sanjung itu Allah. Kita hamba yang hina, yang senantiasa selalu berhajat, selalu bergantung, selalu bersandar kepadanya. Apa yang menjadi milik kita sebenarnya di dalam kehidupan ini? Nafas kita dari Allah, akal sehat kita dari Allah, mata kita dari Allah, harta kita dari Allah, ilmu kita dari Allah, kaya kita dari Allah. Semuanya tidak ada milik kita. Kalau mau tes, bukan milik kita, mati saja. Enggak layak. Jadi kalau mau tes bahwa harta semuanya bukan milik kita, coba mati. Ada yang bisa kita bawa apa di sekarang boleh kita berbaju-baju mewah, berbaju-baju mahal. Ketika mati sama semua, kain kafan. Sekarang boleh kita rumah besar, ada burung lantai 3. Ketika mati, tinggal semua. Ini tinggal. Jadi semuanya Jadi maka kita diajarkan di sini untuk melatih setiap hari kita ingat mati, agar jangan terlalu berbunga-bunga. Apa berbunga-bunga? Dunia. Kalau tidak berbunga-bunga dunia ini, tidak pernah cukup. Jadi bersyukurlah kita ada di MPTT. Bukan dengan banyak harta. Di sini sudah ditulis. Jadi senantiasa beribadah kepada Allah, inilah penyebab kita dapat berjaya di muka bumi. Jadi bukan karena harta, bukan karena pengaruh, bukan karena pangkat dan kedudukan, di mana kebanyakan umat Islam berjuang untuk demikian. Jadi umat Islam sudah enggan dia berjuang untuk agamanya, untuk mencari kemuliaan, mencari kehormatan, mencari harga diri,
itu siang malam mencari kekayaan. Nah, karena dengan kaya itulah kita dimuliakan orang. Kemudian mencari pangkat, kedudukan. Karena dengan kedudukan itulah kita dilayani orang. Tapi Abu tidak berpangkat, tidak berkeduduk, tapi dimuliakan orang. Tidak tamatan Mesir, tidak tamatan Mekah, tidak ada gelar. Tapi belum datang, orang sudah menangis menunggunya. Karena kenapa? Itulah keyakinan beliau kepada keberadaan Allah. Kalau kita belum yakinnya masih hilang timbul. Nah, tidak benar-benar benar-benar yakin. Jadi Abu itu apa yang sudah beliau dapat dengan ilmu, kemudian dipahami, diamalkan, ditetapkan, dan dikekalkan, baru mendapat rasa. Jadi ketika sudah bercahaya itu di dalam dirinya, barulah itu dibagikan kepada kita. Jadi itu bukan 1-2 ayat. Jadi semua ilmu itu dijalani berpuluh-puluh tahun. Nah, setelah itu bercahaya semua. Jadi maka Abu itu ada istilah kitab ini, ada kitab yang tetap, ada kitab berjalan. Jadi insya Allah Abu yaitu kitab berjalan. Ya, tidak perlu kita ragukan dari kesempurnaan syariatnya, syariatnya, hakikatnya, dan ma'rifat. Kita beruntung mendapatkan Abu ya. Asal kita benar-benar yakin, insya Allah kita selamat di bawahnya dunia akhirat. Tapi kalau ragu-ragu, itu kita akan berpisah dan akan terlihatlah keburukan zahir. Jadi ilmu ma'rifat ini kita tidak boleh sedikit pun melihat guru itu dengan akal kita yang buruk. Melihat guru dengan kesempurnaan. Kita melihat dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari ilmunya, dari gaulnya, dari sabarnya. Banyak yang baik-baik itu yang patut kita teladani. Jadi kekurangan itu sebenarnya adalah cobaan bagi si murid. Bila murid sudah mampu melihat kekurangan itu sebagai kesempurnaan, barulah sah dia sebagai murid. Tiba kalau masih di kepala kita menilai-nilai guru itu dalam pikiran kita tidak dapat sebagai murid yang baik. Jadi bukan perjuangan mereka meningkatkan keimanan. Jadi perjuangan kebanyakan kita bukan meningkatkan keimanan. Jadi perjuangan untuk duniawi. Jadi maka MPTT ini memperjuangkan keimanan, memperjuangkan amal saleh, bersih zahir dan batin dari syirik
sebagai hamba Allah yang benar. Jadi ini adalah ajaran-ajaran yang diangkat di dalam MPD, dalam MPDT. Maka sangat keliru kalau bagi saudara-saudara kita yang menuduh MPDT ini ajaran yang meninggalkan syariat. Demikianlah ajaran ini oleh MPDT dapat menggembleng umat Islam khususnya dan Bani Adam umumnya kepada hidup yang lebih baik dunia dan akhirat. Jadi saudara-saudara dimanapun kita berada dan kita semua di sini yang hadir kemari, selagi tujuan kita masih sama, tujuan kita apa? Allah. Tujuan kita ingin dekat kepada Allah. Tujuan kita ingin bermakrifat kepada Allah. Selagi tujuan itu masih sama, dimanapun di negeri yang kita cintai ini kita berada, kita tetap bersama. Walau jasad kita berpisah, tapi ruh kita itu bersatu. Jadi ketika tujuan kita sudah berbeda, ada kepentingan dan keuntungan di dalamnya, dengan sendirinya kita akan terlempar, akan tapalan tiang, akan tutian. Ya dek, enggak. Akan lari, akan meninggalkan MPDT ini. Tapi kalau meninggalkan MPDT tidak apa-apa. Yang sayang kita meninggalkan Allah, ya kan? Jadi maka kita patut bersyukur sama-sama yang hadir kemari. Jadi untuk menerangi batin kita, menerangi batin kita, membersihkan batin kita dari pengaruh-pengaruh nafsu, pengaruh-pengaruh syaitan, maka kita isilah selalu dengan zikir. Dan zikir ini kita disuruh bersama-sama. Kita dituntut kenapa selalu berzikir seribui bersama-sama, tawajuh bersama-sama. Kenapa bagi yang sudah tamat kaji seperti Mukhtar, tidak sendirinya saja di rumah, karena bersama ini jauh bedanya dengan sendiri. Jauh bedanya. Kenapa jauh bedanya? Ketika kita berzikir bersama, karena ini hubungan rohani yang tersambung. Semua kita ini lalai. Dalam berzikir itu lalai. Tidak ada kita yang khusyuk. Jadi, tapi ada satu di antara kita ini, misalnya Tengku Zakaria, Irfan, Abu Salam, Abu Farijal misalnya, atau Kalimuddin, atau Mukhtar yang sudah tamat tadi, ya. Sampai kita semua ini terbawa. Jadi kalau ada satu kita di dalam semua ini sampai, kita terbawa. Jadi kalau sendiri biasanya wujud yang timbul. Biarlah orang yang MPDT juga biarlah endak je berubah-ubah. Ambo di rumah sampai pagi mau berzikir. Puasa nak ada putus-putus. Tapi nak ada mau kecil-kecil engkau orang. Jadi yang timbul wujud sudah menyangka keburukan kepada saudara-saudara kita. Jadi maka
Untuk membersihkan nafsu ini tidak mudah, perlu kita latih-latih. Tidak mudah, perlu perjuangan. Untuk mendekati Allah tidak mudah. Allah itu maha suci. Yang namanya maha itu berarti tidak ada banding. Yang namanya maha tidak bisa dibandingkan. Bagaimana maha suci Allah itu kita tidak tahu. Tidak bisa dibandingkan. Bukan suci yang mensucikan. Bukan suci yang mensucikan. Maha suci Allah. Karena sifat Allah itu berdiri sendiri. Di maha sucinya Allah itu. Makanya kita perlu membersihkan hati kita, perlu membersihkan nafsu kita, perlu membenarkan niat kita. Dan kita di sini tidak tergantung kepada seseorang, tergantung orang lain. Karena kita tidak dimuliakan, tidak dihargai oleh salah seorang yang ada di MPDT ini. Kita tidak datang-datang, itu yang rugi kita. Yang orang yang tidak menghargai, tidak melayani, yang mencandakan kita, MPDT ini juga bukan milik dia. Saya juga MPDT ini bukan milik saya. Majelis ini bukan milik Dewan Guru. MPDT ini milik umat. Kami ini hanya penyambung amanah. Karena Dewan Guru disuruh ajarkan oleh Abuya. Mereka kena patuh kepada gurunya, diajarkan. Saya disuruh urus organisasi ini agar berjalan. Jadi kami sebagai pengurus itu kami lakukan. Ya, Hamdani mana dia? Itu doakan Hamdani sehat. Sebagai ketua lapangan, kaki pinggang dia. Jadi supaya Hamdani jangan sakit jadi zikir ini kita niatkan tuh. Pertama ya orang tua kita, kedua kepada guru kita, Buya, dan guru-guru kita di sini, dan kita semua agar dibukakan cahaya oleh Allah, istiqamah untuk senantiasa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.